alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Mungkin hafalan huruf hijaiyah tersebut sudah nggak asing lagi bagi kita. Sudah kita hafal sejak kecil, tapi pernahkah kita bertanya, huruf hijaiyah itu ada berapa sih? Kok ada yang bilang 28, ada juga yang bilang 29, ada juga 30. Yuk kita buka bersama. Di awal Islam, huruf Arab belum seperti sekarang. Belum ada titik, belum ada harokat, semua serba polos. Lalu muncullah sosok luar biasa, Al-Imam Nasr bin Asim Al-Laythi, salah seorang murid Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau melihat makin banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, tapi mereka kesulitan membaca Al-Quran. Maka beliau menyusun huruf hijaiyah berdasarkan kemiripan bentuk untuk mempermudah. Sebenarnya sebelumnya orang Arab sudah mengenal susunan abjadiyah, namun susunan ini dinilai kurang rapi dan praktis. Setelah beliau menyusun huruf agar lebih mudah berdasarkan keserupaan huruf, contohnya ba, ta, tha disusun sejajar, kemudian beliau menambahkan titik untuk membedakan di antara ketiganya. Dari sinilah lahir susunan jaya yang kita kenal hari ini. Tapi ini baru soal susunan, belum jumlah hurufnya. Umumnya, perbedaan pendapat jumlah huruf hijaiyah itu disebabkan oleh hamzah dan alif. Apakah mereka huruf yang sama atau huruf yang berbeda? Pendapat pertama yang mengatakan 28 huruf ini merupakan pendapat Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, salah seorang tokoh besar ahli bahasa dari Basrah. Juga ini merupakan susunan abjadiyah kuno yang dikenal oleh orang Arab. Al-Imam menyusun huruf berdasarkan makhrajnya atau tempat keluar hurufnya. Penyusunan beliau menyamakan hamzah dan alif. Alasannya karena dalam dialek Quraisy, hamzah sering diucapkan sebagai dengan digantikan oleh mat, ya. Contohnya misalnya kalimat bi'run yang artinya sumur, mereka mengucapkan birun. Mukmin yang artinya orang beriman, mereka mengucapkan mumin. Ini juga disebut dengan tashil, yaitu meringankan pengucapan. Maka beliau berpendapat hamzah itu bukan huruf yang mandiri, tapi bagian dari gaya bicara. Kemudian selanjutnya pendapat kedua, mereka berpendapat huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam Asim. Dalam ilmu tajwid, hamzah dan alif itu memiliki perbedaan. Hamzah menerima harokat, sedangkan alif tidak berharokat. Kemudian hamzah bisa berdiri sendiri, akan tetapi alif tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan huruf yang lain. Maka dalam penyusunan Imam Asim, alif ditulis dengan lam alif. Kenapa? Karena alif tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan huruf lain untuk menotasikannya. Lalu beliau menyusun hamzah berada di awal. Hamzah, ba, ta, tha. Akan tetapi sekarang kita hafalnya alif, ba, ta, tha itu hanya sebagai bentuk kias yang untuk mempermudah kita dalam memahami dan menghafal. Maka mereka menganggap hamzah dan alif berdiri sendiri. Jadi totalnya 29 huruf. Kemudian selanjutnya pendapat terakhir yaitu 30 huruf. Sebenarnya pendapat 30 huruf ini sangat jarang sekali ditemui di pendapat ulama klasik. Lalu di mana ditemuinya? Kebanyakan pendapat ini ditemui di sebagian pengajaran di Indonesia saja. Lalu dari mana alangkah ini datang? Mereka menganggap hamzah, alif, dan lam alif merupakan berbeda-beda gitu ya. Nah, kesalahpahaman sebagian pengajar Indonesia wallahu alam menganggap lam alif merupakan huruf baru atau huruf yang berdiri sendiri. Padahal sebenarnya Imam Asy'ib menuliskan lam alif di situ adalah simbol untuk alif yang digunakan agar bisa ditulis karena alif sejatinya tidak bisa berdiri sendiri. Maka ditambahkanlah huruf lam di sana. Jadi kalau ada pertanyaan huruf hijaiyah itu berapa sih sebenarnya? Maka kesimpulannya jawabannya adalah 28 kalau kita mengikuti susunan terdahulu, yaitu hamzah dan alif tidak dibedakan atau ditulis tanpa hamzah, atau 29 kalau kita memasukkan hamzah dan alif secara terpisah atau berbeda-beda. Adapun 30 maka pendapat ini wallahu alam tidak dikenal ulama terdahulu kecuali pengajaran di Indonesia saja yang mungkin bertujuan untuk mempermudahkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
like dan komen dan share agar bermanfaat untuk lainnya. Barakallahu fiik.